Comprare bukan compare, belajar bahasa Italia santai ala Gen Z. Pernah gak sih kalian lagi belajar bahasa asing terus tiba-tiba ngerasa, anjir, ini kata mirip banget tapi artinya beda total. Nah, itu yang terjadi waktu ketemu kata comprare. Awalnya kelihatan kayak bahasa Inggris compare. Padahal, beda dunia cuy. Dan dari sini malah jadi pembahasan random tapi seru soal bahasa Italia, bahasa Inggris, sampai kenapa satu kata bisa bikin otak ngelek beberapa detik. Oke, jadi gini. Dalam bahasa Italia, comprare artinya membeli, alias to buy. Sedangkan dalam bahasa Inggris, compare artinya membandingkan, mirip tulisan, mirip bunyi, tapi beda nasib. Ini tuh tipe jebakan bahasa yang bikin orang baru belajar langsung. BROOALAH pantesan. Karena otak kita otomatis nyambungin kata yang mirip bentuknya. Padahal bahasa itu kadang kayak, hehe ketipu. Nah terus muncul pertanyaan, kalau mau ngomong, kamu mau beli apa? Dalam bahasa Italia gimana? Jawabannya, "Ce vuoi comprare?" Dan ini ternyata kalau dipecah gampang banget. C sama dengan apa? Vuoi sama dengan kamu mau. Comprare sama dengan membeli. Jadi literally, apa kamu mau beli? Simplekan. Tapi justru di situ serunya bahasa Italia. Karena banyak kata yang kedengeran fancy padahal strukturnya gampang dipahami. Makanya banyak orang bilang bahasa Italia itu enak didengar. Karena flow katanya ngalir banget. Bayangin aja, "Ce vuoi comprare?" daripada, "Apa yang hendak kamu beli?" Yang kedua kayak guru bahasa Indonesia lagi marah. Terus yang bikin lucu, awalnya orang sering kira, "Vuoi, itu apa Anda?" Padahal itu cuma bentuk dari kata. Volere sama dengan ingin. Nah, vuoi itu artinya kamu ingin, atau kamu mau. Jadi, vuoi mangiare, artinya, kamu mau makan. Simple banget. Tapi karena spelling Italia beda sama Inggris, otak kita suka overthinking dulu. Dan ini menarik sih. Bahasa Italia tuh sering kelihatan susah cuma karena cara nulisnya elegan. Contohnya, comprare, mangiare, parlare, volere. Padahal kalau dipelajari pelan-pelan, logikanya gak serem. Bahkan beberapa kata gampang ditebak karena mirip bahasa Inggris atau Latin. Contoh, parlare sama dengan berbicara mirip parley, atau parlur, vibes English lama. Universitas sama dengan university. Musika sama dengan music. Telefono sama dengan telepon. Kadang kita sebenarnya udah ngerti setengahnya tanpa sadar. Tapi tetap, jebakan terbesar bahasa asing adalah kata mirip tapi artinya beda. Dan ini gak cuma Italia. Di Inggris juga banyak. Contoh, aktual-aktual, eventually event, simpati-simpati biasa. Makanya belajar bahasa tuh kadang bukan soal hafal, tapi soal jangan ketipu. Dan yang paling relatable, biasanya orang belajar bahasa asing itu random banget. Awalnya cuma mau tahu satu kata. Ujung-ujungnya, kok jadi ngerti grammar dikit. Awalnya, comprare artinya apa ya? Lalu 15 menit kemudian. Oke jadi vuoi itu bentuk dari volere. Otak manusia emang gitu. Kalau penasaran dikit langsung nyelam jauh. Apalagi sekarang belajar bahasa beda banget dibanding dulu. Dulu, buka kamus tebel, catat di buku, hafal grammar. Sekarang, orang belajar dari TikTok, meme, reels, lagu, anime, game, chat random. Dan jujur, itu bikin belajar jauh lebih masuk otak. Karena konteksnya hidup. Kayak misalnya kalian dengar, "Ce vuoi comprare?" di video Italia. Lalu kalian penasaran. Lalu cari artinya. Lalu ngerti satu pola kalimat. Nah itu biasanya lebih nempel dibanding baca tabel grammar 20 halaman. Dan bahasa Italia sendiri memang punya aura yang beda. Kalau bahasa Inggris terdengar universal, Italia tuh terdengar dramatis tapi estetik. Orang Italia ngomong marah aja kadang terdengar kayak lagi akting film. Makanya banyak orang suka dengerin walaupun belum ngerti artinya. Karena ritmenya enak, yang lucu. Lagi, begitu belajar sedikit bahasa asing, otak mulai otomatis nyari pola. Kayak,
Oh berarti kalau ar itu verb ya. Dan bener. Banyak kata kerja Italia dasar emang endingnya. Ar, ere, ire. Contoh. Comprare, mangiare, parlare. Dan dari situ biasanya orang mulai ketagihan belajar. Karena ternyata bahasa tuh puzzle. Setiap ngerti satu pola, rasanya satisfying. Tapi tenang, kalau kalian sering ketuker compare sama comprare, itu normal. Karena bahkan orang yang udah belajar bahasa lama pun masih sering typo atau ketuker bahasa. Apalagi kalau otak lagi mode. Yang penting ngerti dulu. Jadi kesimpulannya hari ini, comprare sama dengan membeli. Compare sama dengan membandingkan. Vuoi sama dengan kamu mau. C sama dengan apa. Dan C vuoi comprare sama dengan kamu mau beli apa. Simple, santai. Dan sekarang kalian resmi tahu satu kalimat Italia buat dipakai sok cool. Bayangin nanti ada temen bilang, "Bro, belajar apa?" Lalu kalian jawab, "C vuoi sapere." Padahal baru belajar 10 menit. Tapi emang itu serunya bahasa. Satu kata bisa buka rasa penasaran panjang. Dan kadang pembelajaran paling nempel justru datang dari momen random kayak, "Loh, comprare bukan compare."